Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi masih bersama TNI dalam program kita Kepo Maksimal. Karena ini adalah satu-satunya program yang bakal kita kepoin semua hal berkaitan dengan bintang tamu kita. Dan malam hari ini yang datang adalah Uwanya Sabarudin. Hai, selamat malam Uwa. Halo, selamat malam dan Mbak Teni. Assalamualaikum pastinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puasa dong ya. Ya pasti. Nah di Kepo Maksimal malam hari ini, karena bintang tamu kita udah kenalan, buat teman-teman semuanya sahabat cerdas yang menyaksikan kita secara live malam hari ini, please banget ya, yang mau kirim pertanyaan dengan Uwa Sabarudin boleh ikut berkomentar. Jangan lupa dibagiin juga share linknya sebanyak-banyaknya ya. Dan langsung aja deh ke Uwa Sabarudin nih, udah tampil dengan merchandise-nya Uwa Sabarudin. Iya. Ini boleh kita dapat dari mana nih? Ya, jadi gini Mbak Teni, saya dapat hadiah nih. Oh, hadiah? Iya, saya dapat hadiah dari salah satu digital printing yang ada di Sumbawa. Wih, boleh disebutin nggak? Oke, boleh ya? boleh. Mas Ari. Mas Ari ya. Mas Ari nama printingnya? Mas Ari enggak. Yang di mana? Sonic Printing. Sonic Printing yang di Krato ya. Iya betul, depan yang di kantor Krato. desanya Krato. Hai Mas Ari. Thank you Mas Ari. Thank you bajunya. Besok jangan lupa dibuatin kita juga ya. Dan nih, Wak. Ya. Seperti juga yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa sebenarnya kita itu kepo banget nih sahabat cerdas sama halnya lagi dengan FB Pro yang lagi booming yang di Sumbawa. Iya. Dan yang di depan ini adalah salah satu konten kreator yang selalu FYP videonya, benar nggak sih? Apa ya, saya jawab ya. Sebelum saya jawab, saya mau sapa dulu. Oke, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ina Bapak Sanak Sois laki. Follower setia, penonton setia Uwa Sabarudin. Tanya kaji tak penganung liputan Samawa. Nak lupa siapa tuh? Iya, siap, mantap. Oke, saya jawab ya. Oke, sebelum itu udah berapa pengikut di FB-nya sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah 15 ribu menuju 16 ribu. Hai, 16 ribu. Penontonnya dari Uwa Sabarudin harus nonton malam hari ini, ikut komentar juga, dan jangan lupa di-share linknya. Oke, boleh dilanjut pertanyaan saya tadi? Boleh diulang? Oke, boleh diulang lagi ya. Jadi kita grogi saya Mbak Ten. Grogi. Ya udah, tarik nafas aja dulu. Kita udah ada airnya juga ini ya. Okay. Gimana sih FB Pro sekarang yang lagi booming di Sumbawa? Awal mulanya sampai akhirnya kontennya FYP terus. Kita pengen dengar cerita dari awal banget deh. Ya, oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mbak Teni, awal saya main FB Pro itu bulan Februari kemarin. Februari. Jadi saya boleh dibilang masih sangat pemula. Padahal itu semua masih ngibar balang. Bukan tekar kletek, masih belajar ngibar. Oke, saya lanjut ya. Tepatnya saya kemarin itu main FB kurang lebih tanggal 13 Februari. Nah, 13 Februari bulan kemarin? Iya, 2024. Nah, itu 13 Februari itu bukan launching sih. Terbit konten pertama saya kan Pria Gamang itu. Pria Gamang ya? Iya, masih ingat karena Pria Gamang. Nah, berawal dari Pria Gamang itulah saya memulai untuk saya yang terjun ke konten saya di FB Pro. Oke. Konten Pria Gamang yang awal itu terniat, terencana, atau memang spontan aja? Sama sekali nggak terencana Mbak Ceni, karena kebetulan yang jualan Pria Gamang itu lewat depan rumah saya. Itu beneran jualan pria? Jualan pria, tutu jualan pria. Terus jadi akhirnya di video entah? Ya, akhirnya saya video karena memang kebetulan si penjual Pria Gamang Memuna mungkin sedang nonton. Selamat malam Memuna. Hai, owner Pria Gamang. Owner Pria Gamang. Kebetulan dia itu juga masih ipar saya sih. Jadi orangnya juga karakternya lucu dan lain sebagainya. Terlihat dari wajahnya ya. Ya, sering sih juga sama saya bercanda dan lain sebagainya. Tapi saat itu memang secara kebetulan dia lewat. Emang spontan ngambil Spontan video? Sekali. Akhirnya saya ambil HP,
saya ambil HP tanpa saya harus beritahu dia, langsung saya videoin seperti yang ada di video, ya sudah seperti itu. Seandainya itu tidak divideoin nih si pria gamang ini, emang kalau acting histeris gitu nggak sih? Emang setiap hari? Dia emang orangnya memang lucu tahu. Jadi kesehariannya dia kalau sama saya sih. Karena memang sering sih berkomunikasi, jadi memang ketawa-ketawa, humor-humor, cerita-cerita dan lain sebagainya. Meledak lah akhirnya video. Dan yang asik lagi, dulu dia itu memang murid saya di SMA. Dia pernah bergabung di teater binaan saya. Teater juga ya, cocok ya aktingnya. Ya. Satu-satunya pria berdunia tarik. Itu langsung meledak sekali video itu ya. Ya, dan alhamdulillah satu hari itu sudah nyampe 50.000 Mbak Tani. Yang viewernya yang nonton saat itu. Hingga sampai sekarang alhamdulillah sudah mau 500. Total yang menyaksikan video tersebut ya. Satu bulanan lebih, kurang lebih lah. Penduduk Sumbawa cuma 200-an ribu. Lah terus 300 ribunya dari mana? 300.000 itu ya banyak dari luar Sumbawa. Banyak dari luar juga ya? Penuh kalau di Sumbawa, terutama teman-teman yang lagi berada di luar negeri. Mohon maaf tersebutkan kayak TKW di Pang Arab, di Pang saya sapa dulu ya, banyak soalnya penggemar saya yang di luar negeri. WhatsApp semua dong, jangan lupa gitu ya. Hei, semua yang ada di mana aja rata-rata? Iya. Di Taiwan, di Hong Kong. Di Taiwan banyak. Ya? Karena di sini kita ada presentasinya, bisa melihat konten benar. kita itu siapa yang nonton, negara mana-mana yang nonton. Keren sih. Di Turki ada, kemudian di Arab Saudi, Abu Dhabi dan lain sebagainya ada, Taiwan, Hong Kong. Akhirnya video ini nih Wak ya. Nah, viral meledak lah nih. Alhamdulillah. Kemudian untuk menuju ke konten selanjutnya, itu udah kayaknya saya bakal ini deh, mau buat video aja deh atau gimana sih yang terlintas akhirnya. Ya. Awalnya sih sebenarnya nggak niat, tapi karena saya pikir, Tuna ini video, saya ngomong sendiri sih dalam hati, kok Tuna ini video sudah tontonannya banyak sekali, terus stuck di situ, saya nggak lanjutin. Saya berpikir sendiri nih Baten, akhirnya saya harus main peran nih sepertinya, saya bilang gitu. Saya sendiri yang harus main peran, dan alhamdulillah konten pertama saya ini terbit nih setelah saya, karena si Maimunah ini jarang muncul. Sibuk berkarir. Ya, kebetulan nya ketokal teduh nih agak beda ki saya, ki Kajita. Nongka suku desa tapi sering lah datang karena memang asalnya tuh desa Sebewe. Tetapi berarti gua ini asli Sebewe. Iya, betul. Warga Sebewe, Kecamatan Moyo Utara ya. Karena orang rajin ke Sebewe juga, tapi karena punya kesibukan lagi lainnya. Punya kesibukan lain, dan akhirnya saya harus berpikir nih, harus saya main peran, dan alhamdulillah saya buat konten yang pertama. Kalau Mbak Jenny pernah tonton, itu konten saya lagi cuci. Muntu saya biso jangan, sebersih jangan. Saya beri judul Lengan Langkap kontennya. Lengan Langkap. Dan alhamdulillah itu juga hampir seperti Pria Gamang, sehari sudah 100.000 tontonannya lebih. Malah itu yang membuat saya membuat video saya itu lebih meluas jangkauannya. Ketika video kedua ini. Seketika video yang kedua. Dan waktu video pertama Pria Gamang itu saya belum dimonet. Belum saat itu. Jadi viewernya itu tontonannya lewat begitu saja, belum ada iklan. Iya benar-benar. Belum ada iklan, jadi belum nempel dodolnya. Belum nempel dodolnya ya bahasanya sekarang ya. Terus akhirnya video kedua, lahirlah video ketiga. Next dan seterusnya. Alhamdulillah setiap saya upload video, alhamdulillah selalu meledak. Sehari itu ya di atas 50.000. Lahirlah video kedua. Video kedua itu saya lagi lipat muntu telepit pakaian. Lepit mupu, bu pantar ingat kan bacanya. Dan itu alhamdulillah meledak juga. Bahkan sekarang yang menduduki tontonan pertama sampai saat ini ya itu. Saya video melipat itu sambil saya ngomong suruh Molly Fatima itu. Iya si Sterinda tercinta ya. Kemudian sampai akhirnya di Februari udah dimonet saat itu ya. Setelah berapa video sih, Wak?
Jadi pertama saya di Monet itu pertama iklan bintang. Oh, bintang ada Monetisasi, tingkatannya ya ya. ada. Bintang Saya dulu. dapat monet bintang pertama itu sekitar tanggal, saya mainnya kan tanggal 13, saya dapat bintang tanggal 17. Oh, cepet dong ya. Iya, karena memang video Priagamang itu boom. Jadi itu mungkin yang membuat Meta untuk kasih saya Memilih, kesempatan. ya, Nah, benar. itu dapat bintang. Kemudian setelah itu saya dapat iklan in-stream. Oke. Saya setelah upload video lagi yang lengan lengkap itu saya dapat iklan in-stream. Iklan in-streamnya kurang lebih tanggal 20 lah Februari. Cepet juga dong, Cepat. hitungan selang hari juga. Makanya saya bilang tadi alhamdulillah mungkin saya main bahasa Semawa konten kreator di kelak otak ling malaikat. Cuma hitungan pidang Iya. Hitungan pidang alhamdulillah dapat Bos. beberapa monetisasi. Iya. Terus Nah, akhirnya saya lagi. buat video-video lagi dan seterusnya meledak. Tanggal 27 Februari alhamdulillah saya dimonetisasi iklan reel. Iklan Reels. Apa sih bedanya sih, Wak, iklan in-stream dan iklan Reels ini? Kalau iklan reel itu kan video pendek Mbak Video Teni. pendek Video yang pendek kita posting di yang Reels kita kita. posting di reel kita, durasinya maksimal 90 detik. Oh, pendek ya. Pendek. Tapi kalau VOD itu durasinya agak panjang, lebih dari 90 detik, mungkin 2 menit, 3 menit, 7 menit, bahkan di atas itu. Oh, Itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Kalau secara pembayaran oleh Mbak Memet ya, itu beda juga ya in-stream dan Reels-nya. Kalau detailnya berapa dolar yang masuk kita nggak bisa tahu. Oh, nggak ya. Nah, kita nggak bisa tahu, cuman bisa kita lihat di perkiraan penghasilan. Tapi kalau menurut Wak sendiri, kalau untuk dodol yang nempel, saya lebih sukanya main di reel. Oh, karena Ya tadi saya bilang penonton saya di situ banyak. Setiap video yang saya upload itu selalu disukai, selalu banyak yang nonton gitu. Sehingga kalau logikanya banyak yang nonton, penuh tuh pantu gina Mbak Ten, berarti dolarnya iklannya semakin banyak kali nempel, muncul. Misalnya kalau dalam 90 detik anggaplah 2 kali iklan misalnya, atau 1 kali lah, tetapi kan orang kebanyakan nontonnya berulang-ulang kali karena mungkin ya perasa menarik, ya perasa lucu, iklan list kembali gitu, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya nih, Wak, dari Wak sendiri nih, jenis konten yang ingin dilanjutkan, yang ingin diteruskan, karena owner Priagamang udah susah sekali ini. Iya. Nah, seperti apa sih jenis kontennya atau karakter dari konten yang ingin Wak ciptakan itu seperti apa? Jadi setelah saya membuat keputusan nih Mbak Chen, bahwa saya harus main peran, saya sudah memang membulatkan bahwa karakter saya di sini harus seperti ini. Jadi karakter Kaji, karakter Uwa di dalam konten ini harus tetap menjadi sosok lelaki yang rengote, aneh kan? Selaki rengote ya. Jarang. Terus? Lelaki rengote, dan itu yang harus saya pertahankan. Kenapa rengote? Ya karena memang bau saya bayangkan alamin tahu selaki patik anak kode. Kemudian jampang tuloka, nonda soai pang luar negeri, kira-kira seperti apa kepulek. Jadi seperti yang kayak gitu-gitulah yang saya harus tetap pertahankan. Nopokat ngompa turus Sabarudin. Nopokat turus Sabarudin yang berhubung karakter. kita lagi ngomongin Sabarudin ya. Betul. Ini banyak sekali komentar-komentar nih. Ada ke bawah Sabarudin, kita ada merua sih hidung mata Sabarudin. Informasi aja Sabarudin ada ya di sini, tapi memang tidak untuk ditampilkan ya. Tapi jika ingin penasaran, saya bisa kasih lihat punggungnya aja deh. Karena di beberapa video-video juga yang terlihat adalah punggung, tangan, betis ya, dan yang lainnya. Dan ini Sabarudin ini sosoknya real nggak sih, ada? Kalau di konten sih sebenarnya dia fiktif sifatnya. Fiktif. Nah, kan tadi sudah saya bilang bahwa di dalam tokoh yang main di dalam konten saya itu kan
ada saya selaku Uwa, Sabarudin yang sifatnya fiktif sebagai anak, dan juga abinya. Oke, abinya Sabarudin ini. Abinya Sabarudin. Dan Fatimah sebagai sosok istri di sana. Oke. Awal muncul ide kayak gini tuh melihat dari sehari-hari pengalaman atau seperti apa nih, Wak? Kayaknya aku lebih beruntung, kayaknya bakal monolog aja deh kayak gini, atau renguti kayak gini, atau jangan-jangan kesehariannya Wak emang seperti itu ya? Mau jawab jujur apa nih? Jujur ya? Zuzur dong, zuzur. Apa ya? Karena memang nih Amintus Mawa saya pikir memang bahasa-bahasa sehari-hari dikenang dalam Bali Para nih. Nana saya perasa unik untuk saya angkat. Ya sih Bali. Ditambah mau dengan karakter kita tuh selaki itu berjampang dan Bali Para mesat nih. Jelas mau renguti nah Jadi ide dasar yang itu sih yang saya angkat seperti akhirnya itu. Diangkat. Ya jujur juga sih karena memang di dalam kehidupan sehari-hari saya nyatanya ya saya selalu aktif dalam pengutinya gitu. Aktif sesuai hal, aktif penguti. Memang dalam Bali Para saya jampang, saya mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga juga. Betul. Oke. Wow, ini sangat dari komentar-komentar yang hadir ini serius. Ini kayaknya Sabarudin ada bawa meja guys, yo deh Andreng ya. Sabarudin sinilah, Sabarudin tangannya aja lah ya. Barudin. Sabarudin. Manjelget kawan anaknya patis nani. Itu ada Sabarudin ada tunggu bentar mau datang. Wah ini ya, wah sakit gatal mah untuk berapi-rapi. Patis nani. Patis nah masih ngeragan tuh. Bukan yang buya kanu oleh nah gama sati belangan ku bawa anak samotan beli gitar ramen anak. Ada jual ayam pembawa nanya. Dia beli ayam pembawa. Jaga yang hilang nih. Berudin jaga ai. Nan penuh titi otak nih. Gua nyetak. Ada bawa karung nah so. Jaga. Jadi seperti itulah ya jenis kata-kata yang memang sering kita lihat di kontennya Uwa ini yang selalu FYP dan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumbawa dan fans-fansnya ini ya. Adalah si Sabarudin. Kemudian Pidan nelpon si Fatimah, lengatnya menong bahasa Arab Bali. Ada juga beberapa yang komen di sini ya bahwa Nut bu menong gitu telepon Fatime Hana. Luar biasa yang sudah ikut-ikut komen nih. Dan banyak sekali yang mensupport nih Wak ya. Alhamdulillah. Wow. Oke, selanjutnya nih Wak ya. Dengan sekarang video-video udah FYP banyak sekali, kemudian pengikut juga udah banyak ya. Pertanyaan yang selalu menjadi penasaran kita adalah gimana nih? Udah banyak tawaran-tawaran yang masuk sampai akhirnya terakhir saya melihat beliau ini di hire oleh satu buah toko, sebuah toko ya. Dan muncullah beliau. Seperti banyak ya penawaran-penawaran lagi lainnya. Alhamdulillah banyak sih sebenarnya. Artinya cuman manfaatnya feedback kembali lagi ke kita sebagai content creator dengan tidak mengesampingkan si Mehmet ini kan ya. Betul. Tapi kan akhirnya kita punya dampak lagi di sisi lainnya di dunia kita ini. Iya, alhamdulillah banyak yang ngundang-ngundang. Cuman diantaranya kemarin memang di salah satu toko yang ada di konten saya itu mengundang saya untuk sebenarnya mereka kepingin saya ada di sana saja karena memang semua mereka itu mulai dari ownernya sampai dengan karyawannya itu memang penggemar setia saya, penikmat video-video kontennya. Ya sehingga pas saya datang ke sana mereka nggak langsung ayo cepat berkonten, tapi mereka teriak hampir mau peluk saya gitu. Oh iya. Apalagi pas melihat saya ganti baju, pas kita saya bersalin dengan kan, baju khasnya. Awalnya kan saya ke sana pakai pakaian yang habis pulang dari tempat kerja. Karena keputung nih, janji kita sudah mau dekat dengan janji. Pas saya mau ganti baju, melihat pakaian yang seperti itu, kan betepong, kan lamun dinas, pakai kepiah dan ponyan, ya mereka langsung histeris teriak. Mereka yang mengkonsepkan atau memang itu dari uanya sendiri kayaknya bagus nih kalau misalnya kayak gini? Mereka sih sebenarnya nggak ada permintaan apa-apa sih sebenarnya. Cuma memang datang. Memang juga datang. Wah nongol aja di sini kalau mau misalnya mau buat konten, oke, silakan boleh. Tapi kami nggak mau sih sebenarnya
lebih ke iklan katanya. Kita cuma mau ada Uwa di sini dengan menghibur kita karena kita penasaran betul sih sosok Uwa itu sebenarnya seperti apa, pengen ketawa-ketawa katanya. Akhirnya heboh lah ya. Kemudian kalau misalnya penawaran dari lagi lainnya? Penawaran kemarin pernah, alhamdulillah saya nge-MC di acara. MC juga. Alhamdulillah. Sehari-hari saya banyak Mbak Teni banyak banget ya, freelance-nya ya. Alhamdulillah banyak. Boleh kita kepoin deh ya, selain menjadi konten kreator akhirnya sekarang kita langsung aja aktivitas sehari-harinya apa aja? Ngapain aja, part time-nya apa? Oke, sebenarnya saya nih Mbak Teni seorang guru. Oh, guru. Ya. Sama dong ya guru. Iya, alhamdulillah ASN P3K kemarin. Baru lulus tahun kemarin. Angkatan 2, tahap kedua. Tahap kedua. Oke, selamat. Dan saya bertugas sekarang di SMA Negeri 1 Maya Utara. SMA Negeri 1 Maya Utara. Iya, Berarti saya sopo sih dengan saya singin yani apa nana matematika. Iya, betul sekali. Terus saya balik. Kan biasa lo kelawang kan. Iya. Oh, di SMA 1 Maya Utara. Betul. Sebagai guru? Sebagai guru kimia. Oh, guru kimia. Ya. Jadi saya sebenarnya saya ini sarjana kimia, S1 kimia, tetapi kesehariannya baik di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal, saya lebih banyak dipercaya sama orang di bidang seni. Banyak ini adalah fun fact-nya ya dari Uwa Sabarudin yang ternyata background-nya beliau adalah salah satu guru di SMA Maya Utara. Ya, Negeri 1 Maya Utara. Tapi video-video yang rajin muncul adalah tarian, kemudian juga kesenian-kesenian. Saya kiranya guru seni rupa bahkan ya. Enggak. Berarti guru kimia, ngajar kimia juga sekarang. Ngajar kimia juga ngajar seni. Dan juga ngajar seni. Tetapi aslinya saya itu sarjana S1 kimia, pendidikan kimia. Keren ya. Ini multi talentan ya. Alhamdulillah Mbak Udah Jenny. guru. Oke, kemudian selain guru dan aktif di dunia seni, apa lagi? Aduh, kalau saya buka semuanya. Nggak apa-apa dong. Harus ya. Oke. Jadi saya memang banyak sekali padat aktivitas selain mengurus rumah tangga, selain menjadi seorang ASN guru, kemudian saya juga buka kelas senam. Oke, kelas senam. Kelas senam ya. Di kemarin saya pernah di Brambara. Ada salah satu sanggar senam gitu? Di Brambara. Tapi sekarang sudah off. Itu tahun-tahun kemarinnya. Sekarang saya buka di desa, di kampung. Di SBW. Di SBW, member saya di sana banyak. Member loh ya, gila nggak tuh member. Boleh ikutan lah kita ya. Untuk senamnya jenis yang mana? Saya aerobik. Aerobik. Wah, keren. Aerobik sama senam kreasi. Berarti mereka lopas gua apa? Ya, semua lopas guys. Alhamdulillah. Tari juga saya kita ngelihat. Guru seni juga, pelatih tari. Wah, semuanya bisa dong ini ya. Satu lagi Mbak Chen, alhamdulillah saya punya usaha dekorasi. Oh, ada dekorasi juga. Ya. Bisa make up juga dong berarti. Iya, alhamdulillah. Makanya saya bilang kalau saya kupas semuanya, Amin Kajiaran saya mungkin di wow. Keren sih. Wow, pantas juga kita kepoin ya. Alhamdulillah. Dekorasi masih aktif. Alhamdulillah. Guru otomatis masih aktif juga. Pastinya. Kemudian tempat senam dan yang lainnya masih aktif juga. Tapi sekarang kalau untuk aerobik kita cancel dulu karena puasa. Ya, Insya Allah nanti setelah itu aktif kembali dong khusus ya. Khusus wilayah Maya Utara, saya fokusnya ke sekarang member-member yang ada di wilayah Maya Utara. KTP-nya harus Maya Utara, nggak boleh dari Sumbawa. Bukan sih, maksudnya kelasnya saya buka dulu untuk di Maya Utara. Kemudian aktif konten kreator juga. Alhamdulillah. Nah, ini gimana cara bagi waktunya Pak Guru? Ya, karena sudah biasa tahu kepuleng Mbak Teni. Kan jadi nopo kasih urus Sabarudin membali takannya. Nopo ka Ana Papin Sabarudin. Iya. Melok nukas galo-galo kes di mana? Alus sih ngajar kembali lagi. Melok bagaimana cara membagi waktunya? Ya, tadi saya bilang karena saya sudah biasa Mbak Chen, jadi semuanya berjalan begitu saja.
Ya kalau ke sekolah ya otomatis kan jam sekolah biasanya normal pulang kita jam 2. Habis itu ya langsung saya melakukan aktivitas lain. Ada konten guru ngaji, itu beneran guru ngaji juga? Ya beneran. Ya Allah. Karena memang AB-nya Sabarudin itu seorang guru ngaji dari Sapuan-Supuan. Tapi Uwa juga ikut dong mengajarkan? Ya pastinya karena saya berdua sama beliau, jadi saya harus membantu beliau juga. Sabar lagi, fun fact-nya juga adalah, ini ada yang komentar juga, asal Mbak Teni tahu aja beliau itu juga jual lalapan sama apa ini lagi ya, beneran jual lalapan dan nasi goreng juga. Alhamdulillah saya punya usaha depot kecil-kecilan. Wah ini konsepnya bagaimana sih ya? Kayaknya semua bisa ya. Sekarang udah merambah ke konten kreator pula kan ya. Tapi kalau konten kreator itu saya nggak jadikan gini loh Mbak Chen. Hiburan aja hiburan. Saya nggak jadikan sesuatu itu pekerjaan yang mengganggu atau membuat menguras tenaga saya. Intinya saya melakukan semua kegiatan itu dari hati. Jadi apapun yang saya lakukan itu tetap saya rasakan enjoy saja, saya nikmati ya. saja. Nggak pernah ada kata di saya terbentur dengan ini, terbentur dengan itu, nggak pernah. Jadi setiap yang saya lakukan itu pasti alhamdulillah mulus-mulus saja dan selalu saya sukai gitu loh. Karena bekerjanya dengan Karena hati. bekerjanya dari hati. Tuh, tips selanjutnya adalah melakukan segala sesuatu itu dengan hati, bekerja dengan hati. Belamin kam lengkap, siatan wa paket lengkap. Bapak wa Ibu Tima, Mas Sabarudin, Birin selalu merantau apa nanya. Itu si Tima balong semata. Nah, bos telepon Tima nanti satu sabak rantai guys Tima. Di list bahasa Arab tentang muji. Nulis mata tu Arab di. Nanya. Memang ya kayak kerungan yang muli, nana pada lu kayak muli. Seperti yang keranti itu muntah anunya di begal le muli. Oke, apa baru ke berangkat? Baru ke anu majikan ketemu kan nanti balolas. Kali harus rawat tuh di anu le. Jadi harus begal le. Gimana kayak urus tahu apa urus anu mulai kotak desa darat. Ya intinya ya tuh belaong belasap lah haram konten nane nanti anti mulai masyarakat kan ya. Sebelum kita lari lagi ya, kita berbicara makin serius lagi nih ya. Masih tentang konten kreator di FB Pro ini. Betul. Apa sih tips dan triknya agar kita ini para konten kreator pemula, misalnya yang awal banget nih, yang harus kita perhatikan untuk bisa sukses video kita di FB? Kalau untuk membagi tips dan trik mungkin terlalu jauh saya ya Mbak Tenia. Tapi untuk pengalaman yang dalam waktu 2 minggu udah meledak, wow. Kalau untuk pengalaman pribadi saya, yang pertama kita konsisten aja dulu. Nah, ini penyakitnya agak berat nih. Sebelum konsisten ingat dulu Mbak Chen, kita niat melakukan sesuatu itu atau main FB Pro itu untuk apa? Itu harus ada niat dari hati, karena memang segala sesuatu itu kita harus niat. Karena memang kalau saya pribadi saya berniat segala sesuatu yang saya lakukan bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk semua orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Oh, keren. Mbak Teni belum tahu saya ini menjadi tulang punggung di antara semua orang-orang yang saya cintai. Oke. Pertanyaannya agak sedikit serius nih ya. Ini boleh jadi pilihan buat Uwa, mau dijawab atau tidak. Oke. Dalam dunia nyatanya ini ya, Uwa ini gimana? Sudah berkeluarga, memiliki anak, kemudian sampai akhirnya keluar pernyataan bahwa tulang punggung keluarga itu gimana? Jujur ya, buat penggemar semua, buat penonton yang pernah nanya, ada yang nanya juga banyak. Sering. Diwakilkan. Sebenarnya Wak ini udah berkeluarga atau belum katanya. Jujur saya jawab, saya sekarang di sampai podcast ini aja jujur nih ya. Di podcast ini semuanya jangan kecewa ya karena Fatima saya singkirkan sekarang dulu. Jangan kecewa semua penonton, jujur saya masih sendiri. Single, belum pernah berkeluarga. Waduh, kita boleh buka kontak jodoh nggak di sini ya? Perjaka nih ya katanya ya. Kemudian tinggal kalau di rumah saya tinggal berdua sama bapak yang sekarang lagi menjalani proses pengobatan. Beliau
beliau terkena salah satu penyakit. Boleh saya sebutkan ya? Boleh. Kanker prostat. Kanker prostat yang sudah jalan pengobatan 3 tahun. 3 tahun. Ya, tetapi secara fisikly sih alhamdulillah sehat. Masih beraktivitas. Masih beraktivitas. Tapi pengobatannya tetap harus dijalani. Itu nyatanya. Nah, meskipun nyatanya berdua di rumah, tetapi saudara, kemudian ponakan dan lain sebagainya rame itu nimbrung semua. Rame nimbrung. Bukan hanya mereka yang di dalam saya, yang di dalam keluarga saya, orang-orang di sekitar saya pun alhamdulillah terkadang saya masih bisa berbagi sama mereka gitu. Ay, keren sih. Kakek Papin Abi Sabarudin ta. Respon pertama atau tahu nggak kalau Uwa sekarang itu udah seviral ini di Sumbawa? Awalnya sih sampai sekarang sih beliau nggak tahu sih sebenarnya apa maksud apa yang saya lakukan di rumah. Masih apa sih kuda ya, sih? Mengkuda sih nyata. Awalnya pernah. Ini awal ya. Awal saya. Ya betul. Awal saya buat video yang kemarin yang pertama saya upload lengan lengkap itu. Saya ambil tripod nih ceritanya. Terus beliau keluar. Langsung dia ngomong, "Bang mengkuda kau yang segila-gila diri imunan berapa mesa-mesa." Awalnya saya sih nggak mau ngomong, nggak mau ngejelasin karena masuk memang ke audio nggak ya di luar. Enggak di luar. Saya nggak mau menjelaskan secara detail ini maksudnya seperti ini. Malum Abi Sabarudin tai bega Aida bega anung mam singin tuh loka. Bega rumi bega apalah segala macamnya. Jadi saya nggak mau karena kalau saya perpanjang menjelaskan nanti beliau juga akan bertanya lagi. Nggak ngerti lagi. Nah beliau itu ngertinya ternyata dari orang-orang. Justru gitu. Dapat kabar dari orang-orang. Wih badian nih jadi deta teluk dan seterusnya. Berarti AB-nya si Sabarudin masih nongkrong dong. Masih ke kiri kanan. Aktivitasnya memang sehat, aktivitas sehat sehari-hari fisik. Malah beliau juga karena memang beliau seorang imam kecamatan, imam di masjid kecamatan. Jadi masih aktif juga untuk aktif sampai sekarang. Akhirnya dapatlah kabar tersebut ya. Bahwa Uwa Sabarudin tanya lo ketan videonya. Ta maksud deta neguru ling saya neguru. Ta maksud deta neguru Bapak Kadek nih, kan saya dipanggil Pak Kadek. Pak Kadek. Bapak Kadek nih ngonten dia nestama kwebi, ndi nih kalian dia nih ada muang beling. Nah. Oke, jelaskan kan lo. Jelaskan lo. Oh benan perlu kampal nih. Buah ampaling tanguti mesa anam balina ning sebenarnya nus kuberi menong beling mula-mula. Tapi alhamdulillah sekarang seiring itu pas saya ambil tripod beliau sudah tahu. Oh ya, nanti buat ya. Ya yang ngonten itu yang ngonten. Kan tuh ngonten apa diri? Les mau diri dia. Les mau diri. Pas saya ambil tripod diri langsung melis kona. Kemudian respon lagi yang lainnya nggak ada? Nggak ada sih, biasa-biasa sih. Dari luar kali dapatnya, nanti dikasih tahu sama orang-orang yang ada di luar gitu kan ya. Dan selanjutnya sukses terus nih Pak ya. Kita beralih ke komentar-komentar sudah masuk. Wow, banyak sekali yang sudah memberikan supportnya nih ya. Tolong sampaikan salam saya dong buat Uanya Sabarudin. Katanya masih dalam bayangan Sisi Timah ini. Uaku sayang, sukses selalu. Sekalian mau buya jodoh tawa Ua Sabarudin entah. Boleh. Apa sih kurangnya lagi coba ya? Ya, udah ASN, oke. Multi talentan juga oke nih ya. Konten kreator oke juga, ya. Kan? Dan satu lagi Mbak Jenny, kenapa saya mengambil sosok cerita saya punya anak dan punya istri, karena memang ya tentu harapan saya sebagai laki-laki pasti menginginkan hal tersebut ya. Pas banget ya, jadi boleh langsung. Ih keren sih, keren deh Pak. Amin. Guru kimia pula ya, guru kimia loh. Selama ini susah loh ya dapat guru kimia ya. Molekul aja dihafal ya, unsur-unsur aja dihafal. Apalagi cuma ijab kabul, hafal banget lah. Pastinya. Amin ya. Siapnya seragam grup SMA 1 Moyo Utara katanya ada salam. Ya. Dari sekolah-sekolah. Kita juga penasaran.
kalau sosoknya sebagai guru nih ya, apakah Seperti di konten. seceriwis ini, apakah sengote ini juga? Ini seharusnya muridnya juga hadir di sini. Gimana kalau misalnya Iya. ketika Uwa Sabarudin menjadi guru? Ya pastinya sih tetap kita pertahankan bahwa sosok seorang guru itu kan sosok yang harus ditiru, tetap mempertahankan kewibawaan dan lain Iya, benar sebagainya. sekali. Jadi tetap memberikan contoh-contoh yang terbaik bagi anak-anak. Nah, tapi ketika kita mengajar, lalu namanya anak-anak sekarang Mbak Tenia Ya, karakternya susah sekali. Susah, yang menamakan diri Gen Z itu. Terus nih susah diatur. Susah diatur. Jelas mau list ngutinan. Tetap listenin. Nulis ngutinan ya tentu dalam nguti-nguti batas yang batas-batas yang sewajarnya lah. Saya. Nah itu dengan di konten kita kan terlihat wah kayaknya supel banget deh Bapak ini kan ya. Kemudian di kelas biasanya kita berhadapan karena kebetulan basicnya Teni juga adalah seorang pendidik, Betul. seorang guru juga. Biasa kalau udah dilihat karakter kita kayak gini kan udah hafal, dah nyaman sih Pak apa kade nenek gitu, nyaman sih Pak kade nenek, sambuk tuh begitu bolos ini itu. Ada nggak sih kayak gitu? Kita lagi ngomong serius di dunia pendidikan. Betul. Mungkin yang Mbak Tenia kalau misalnya saya lagi ngejelaskan, lagi menyampaikan materi, jujur ya, saya tidak suka dan tidak pernah ada anak-anak yang melakukan hal lain ketika saya mengajar. Berarti tegas Ketika saya gitu. mengajar, tetapi misalnya kalau saya lagi ngajar kimia nih, beda soalnya. Kalau saya ngajar kimia sama ngajar seni kan agak sedikit perbedaan Iya, lah. iya. Kalau di kimia karena memang materinya butuh keseriusan, jadi anak-anak harus fokus. Iya. Tapi kalau saya ngajar seni, boleh bolehlah sambil bercanda. santai bercanda. Meskipun saya ada nguti atau marah, anak-anak tahu kalau itu saya nggak nguti beneran gitu. Karena mungkin mereka sudah paham karakter saya seperti Iya apa. juga sih. Tadi mau penasaran pas saat ngajar kimia juga sih ya. Ketika nggak hafal anak muridnya, ketika nggak tahu, iya gak, ini lo gitu deh, ngerti nggak sih pasti juga ya. Iya, yang pastinya adalah itu memang jurus pemungkas sih kalau nguti, tetapi udah saya bilang tadi nguti pang sekolah, ki nguti pembali ada beda. Ada beda ya. Tuh kan bisa membedakan di mana tempat ngote lo ya. Oke. Terus kalau gitu guru udah, dekorasi masih aktif. Apa sih nama dekornya? Dekornya Pakadek Dekorasi. Oh, Pakadek Dekorasi. MC juga saingannya Teni dong berarti ini ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan keren juga ya. Apa sih hal yang keren di Muyu Utara nih, Wak? Boleh mungkin di warga-warga SBW dan Muyu Utara sekitarnya? Berkaitan dengan apa dulu? Apa aja mungkin, apa sih masyarakat yang dari Sahabat Cerdas, hal yang keren deh ya dari Muyu Utara, daerah asalnya Wak, selain memiliki seorang konten kreator seperti ini. Awas sih lagi. Kalau berbicara keren sih sama sih dengan di tempat-tempat yang lain. Cuman kalau kita di Muyu Utara itu tetap mempertahankan unsur seni. Artinya dalam keseharian kita atau dalam kehidupan kita di sana itu harus kita tetap lestarikan adat budaya, tradisi-tradisi Samawa, kemudian seni-seninya harus tetap kita angkat, pertahankan. Dan satu lagi Mbak Chen, alhamdulillah di Muyu Utara kemarin tahun 2023, karena memang saya juga coach pelatih Qasidah Laski. Makanya saya bilang kalau saya buka semua. Makin lama kita tuh makin minder tau nggak? Aku mau jadi insecure jadinya. Alhamdulillah kemarin Mbak Ceni kita Qasidah juga Muyu pelatih Utara Qasidah. yang khusus Qasidah Remaja Putranya dapat juara satu provinsi perwakilan token nasional. Wow. Yang kemarin lomba di kantor bupati. Pak Camatnya harus bangga dong ya. Udah ketemu sama Pak Camat baru? Pak Sehu. Udah tahu tetapi saya belum ketemu. Oh iya, harus ketemu sama Pak Sehu ya. Dan haternya banyak nggak sih ya? Oh ya, seiring biasanya dengan pengikut kita yang banyak kan ya, seiring dengan kita haters kita ada juga dong pasti 1-2 ada. Dan bagaimana cara menanggapinya? Sejauh ini ya, sejauh saya main EBIP Pro,
mungkin kalau hater itu ada sih, namanya manusia juga pasti ada yang Oke. suka, ada yang tidak ya. Tetapi boleh saya bilang dari komentar-komentar itu mungkin 0,0 sekian, 0,01. Iya, paham. Kalau yang saya rasakan sih, nggak tahu sih kalau komentar-komentar Adino Podcast 4 tuh buka. Ya, tapi itu semua saya tanggapi ya fine-fine saja lah. Fine-fine saja. Namanya kita sudah up ke publik, jadi Ya, benar lenge sekali. balong itu terima mo. Nah, contohnya yang tadi masalah status dan lain-lain, akhirnya mau tidak mau secara mental, nah udah siap belum berada di posisi itu? Iya, Udah siap sampai dengan Siap. Jadi kalau misalnya ada hater dan biasa aja Biasa. lah. Dan dikorek-korek biasanya nih Iya. urusan pribadi kita karena segala memang hal. Mbak Teni saya jauh sebelum di EB Pro memang alhamdulillah saya sudah selalu berhadapan dengan publik. Iya juga. Yang seperti saya bilang tadi, saya suka MC, saya suka membackup jika ada perlombaan. Ini Muay Utara nih. Iya. Alhamdulillah saya saja yang handle untuk dibawa utusan ke kabupaten bahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Dan juga kegiatan-kegiatan lain keremajaan di masyarakat. Jadi kalau masalah senang dan tidak senangnya saya sudah hatam. Udah hatam ya, luar biasa. Semangat untuk menjadi konten kreator terus ya Pak Kadi. Amin, ya. amin. Kemudian pertanyaan yang seriusnya lagi, tadi kan udah berbagi tips nih untuk menjadi konten kreator Betul. ya. Kemudian selanjutnya apa sih hal yang perlu kita perhatikan sebagai kita konten kreator pemula yang ingin bermain di FB Pro? Kalau menurut pribadi saya, dari awal saya main FB Pro, saya tidak pernah upload yang namanya musik, Mbak Jenny. Gimana dong itu? Karena musik kalau di FB Pro itu sangat sensitif sekali. Ada musik yang direkomendasikan oleh FB Pro, oleh Meta, ada juga yang tidak. Tapi kita kan nggak tahu mana yang direkomendasikan. Pernah sekali saya upload yang ada musik dan akhirnya saya dapat pelanggaran. Pelanggaran itu yang membuat akun kita nggak bisa di up oleh Meta, nggak bisa dipersebar oleh Meta. Sekalipun kalau misalnya musiknya itu kita ngambil dari galerinya si FB Pro sendiri, susah juga. Susah juga. Berarti emang harus yang original. Harus yang kita original. ngambil teks. Take sendiri, Kalau suara misalnya sendiri. kayak Teni cewek Pak suka pakai filter gitu di banned nggak sih? Enggak juga. Itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Tetapi pengalaman saya nih, setiap konten yang saya rekayasa wajah saya, kayak ada 2. Saya pernah menjadi Fatima, Oh iya, pernah sama menjadi iya Tima benar. waktu ngobrol, Sama sama AB-nya. yang menjadi AB, sama apa lagi satu Sandro. Itu tontonannya di bawah yang ori. Oh, tontonnya justru di bawahnya yang Iya, ori. dia cuman dapat sampai sekarang tadi saya cek cuman 60.000 saja. Sekitar 60-70.000. Justru kalau yang original, Kalau yang original kayak kita live sendiri di iya, depan gitu, ngambil wajah video, saya langsung itu 100, 200, 300. Mbak Mehmet milih-milih ya. Iya, Pantesan begitulah. videoku nggak up. Apalagi yang dieditnya yang kebanyakan diedit itu, kalau saya pribadi sih yang kebanyakan diedit itu susah untuk dipersebarluaskan. Kalau intensitas kita live dengan posting video atau reels itu ada perbedaan nggak? Apakah ada tuntutan di sana? Wah, kamu harus live nih setiap harinya atau apa seperti apa gitu? Kalau untuk sebenarnya jujur saya mainnya hanya di reel sama di VOD. Karena di Saya main hanya di reel dan VOD di VOD. itu yang mana sih? VOD itu video panjang. Oh, VOD itu video panjang. Saya suka main di reel, kenapa? Karena penggemar saya, penonton saya di situ sudah banyak. Udah banyak. Dan jam tayang setiap video reel saya mereka sudah tahu. Makanya saya nggak bisa rubah jam tayang. Ada jadwal tayangnya. Iya. Kalah nih, jam berapa biasanya tayangnya? Saya tayangnya kalau bulan Ramadan itu habis berbuka. Habis berbuka? 7 kurang 15 lah. Oh, itu udah, dan itu udah disiapin. Itu ngambil kalau saya upload jam 7 lewat 5 atau lewat sedikit lagi, lebih banyak lagi lewatnya, itu kadang-kadang susah. Menentukan juga berarti itu bagi saya nih. jadwal kita itu. Iya, betul. Oh, kita KP maksimal tetap jam 9 ya. Jangan berubah. Oke. Oh, berbeda juga, kalau beda jamnya lagi, beda lagi. Betul. Intensitasnya berbeda juga. Iya, intensitasnya. Sekarang mau buat video hari ini mau tayangin. Ini video diambil di hari itu juga atau satu hari full ngambil 3 video, 4 video, nanti dicicil-cicil gitu nggak sih? Enggak, saya makanya
saya melakukan konten kreator ini, FB Pro ini tidak pernah menjadi sesuatu pekerjaan yang saya anggap berat. Jadi ketika saya pulang sekolah nih, pulang dari tempat kerja, langsung paling istirahat sengarodi sih. Dalam istirahat pasti datang diri apa sih bahan konten dia nota. Nah, udah ketika ada terlintas di kepala, ambil tripod, Sabarudin, ayo anak emang mau tripod kita ambil posisi di sini, jadi sudah. Jadi, susah nggak sih nemuin ide yang harus kita produksi setiap hari itu menurutnya Uwa? ada susahnya juga sih. Susah juga. Beban juga nggak sih? Enggak. Tetapi saya sudah bilang tadi karena saya melakukan dari hati. Saya susahnya mungkin kecil sekali. Oh, susah. Susahnya sangat kecil bagi saya. Jadi itu tadi. Orang kreatif mah beda. Orang kreatif mah jadi aja. Pokok gitu kan ya. sate mau tuh ngontennya jadi diri datang diri dan jadi. No sudah sesuatu yang saya rencanakan benar-benar nih seperti apa sih modelnya no sudah. Oke. Ya, pertanyaan teknis selanjutnya, dan sebelum kita mengakhiri program podcast kita malam hari ini, sekarang kan udah banyak nih di kabupaten kita tercinta bahwa banyak saya teman-teman kita yang sudah terjun ke FB Pro. Betul. Dengan kontennya yang beragam sekali, dengan ciri khas dan yang lainnya. Pendapat dari Uwa Sabarudin atau nama aslinya nih Muhammad Kadri. Betul. Ya, atau biasa kita panggil Pak Kade. Gimana pendapatnya, supportnya, semangatnya dan yang lainnya? Boleh, silakan. Kalau saya karena memang saya sebagai guru ya, jadi tentu semangat motivasi buat yang lain-lain juga itu tetap tinggi. Karena memang saya juga pernah menjadi pemuda pelopor juga waktu itu. Pemuda pelopor kan lagi kan ya, keren banget nggak sih nih orang? Ya, jadi terkait dengan konten kreator khusus kita di Tanah Samawa ini memang kita harus saling support. Apalagi kita baru pemula. Mungkin kreator kita tuh semawa nopo kabau yang misalnya kreator tuh tanah Jawa. Makanya tadi selalu berada di lingkup Kabupaten Sumbawa. Jadi kita tuh semawa harus tuh saling support. Kakudaba tahu kreator kalian Jawanan nih kotar entek. Karena apa? Karena mereka saling dukung. Saling support. Saling support. Mungkin insya Allah ke depan ada komunitasnya kali ya dibuat ya. Bisa seperti itu. Jadi karena di komunitas itu kita bisa saling sharing seperti apa sih trik-trik, seperti apa sih model-model agar misalnya konten-konten yang kita terbitkan itu bisa laku, bisa di-up oleh Meta. Sejauh ini banyak nggak yang sharing ke Wah? Alhamdulillah banyak. Wow. Jadi orang-orang yang nanya dikirain saya suhu. Padahal saya sudah ngomong tadi Mbak Teni, saya tamaran itu semua nih kreator masih ngibar balang. Masih ngibar balang. Tapi mungkin karena ya kita selalu tontonan saya link ceria dengan kreator Lin, mungkin ibu-ibu pemula dan yang lainnya nih, selalu jadi sering bertanya ke saya. Nah, saya tetap jawab seperti apa yang saya jalani gitu. Wah, luar biasa. Dan kesempatan terakhir saya persilakan kepada Uwa untuk bisa bersapa dengan pengikut-pengikutnya di FB Pro untuk menerima dukungan dan mendukung sebaliknya juga. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ina bapak sanak sohi selaki Sreasia, follower saya, pengikut, penonton setia ataupun penggemar berat saya, adik sering tonton konten Uwa Sabarudin ta. Terima kasih ucapkan kisia Sreasia. Mohon maaf kekaling lampak nih brau sampai putu bulu belah kaji nih ketika nopo kabau kaji balas komentar sia. Nah, mungkin amino kaji bau balas ketikan kaji tetap balas ke doa semoga sia sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama para penggemar adik-adik Pantana Rantau. Nah, selamat malam sia semoga sia sehat selalu. Oke, luar biasa. Dan jangan lupa tetap dukung ya dan nonton Sabarudin dan Uwa. Oke, Sabarudin please lah. Apa itu? Di 16. Menuju 16. Baru 1 bulan. 2 bulan lagi bisa nggak 50.000 Wak? Aduh. Di atasnya liputan Sumbawa. Bisa lah. Bisa lah. Amin. Ya. Bisa. Amin. Semoga lah. Kalau saya lihat
kemarin saya awalnya start 5.000 Start 5.000 dalam jangka waktu sebulan. dalam jangka kurang malah dari Kurang dari 5.000. sebulan. Kurang malah 5.000 di bawah 5.000. Di bawah 5.000. Jangka waktu sebulan udah 16 ke Sampai angka sekarang 16. mau ke angka 16. Langsung dukung terus dong ya. 2 bulan lagi 50.000. 50.000 Amin, amin. ya Allah, amin. Nah di segmen terakhir ini ya, please banget deh ya punggungnya Sabarudin deh ya. Soalnya banyak sekali dari penonton kita ini yang sangat ingin sekali ya, penasaran sekali salah satu anak. Wah, Dia kameramen Mbak Ten, kameramen sekaligus fiktifnya Sabarudin. Oh gitu aja Sabarudin. Jadi ya tadi beri Lewat clue bae ya. mo. Sini lah Sabarudin. Aku tak lemah nih, ngeluit lemah nih nyetai. Lewat bae mo. Ini adalah momen yang sangat ditunggu sekali dan mendebarkan sekali ya. Ini Lewat Sabarudin. mo. Boleh. Balik lagi. Iya. Luar biasa, itu adalah sosoknya anak dari Uwa, yaitu ada Sabarudin ya. Dia sosok pengganti. Sosok pengganti ya, yang selama ini selalu menjadi bayang-bayang. Bayang-bayangan. Teknis sih sebagai yang sudah melihat ya, wah keren sih. Luar biasa sekali. Terima kasih Uwa sudah hadir memenuhi undangan dari kami Liputan Sama-sama. Sumbawa untuk hadir bersama kita malam ini. Semoga konten-konten kedepannya bisa memberikan langsung lebih inspirasi Amin, untuk amin, kita ya Rabbal Alamin. warga Sumbawa dan tentu saja sahabat cerdas, karena kalau di depan Sumbawa kita panggilan untuk para penggemar kita itu sahabat cerdas. Oke. Karena hanya orang-orang cerdas yang selalu stay bersama Liputan Sumbawa. Wey. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Cukup kayaknya. Sudah cukup. Baik, terima kasih, dan kita akan bertemu dengan kontennya beliau lagi di setiap harinya tayang di jam 7 selesai berbuka. Kemudian ada beberapa tipsnya juga, fun fact-nya juga kita udah tahu banget tadi ya untuk Uwa Sabarudin. Dan ingat, bantuin cariin Patimehnya. Jangan cuma fiktif doang, tapi harus ada di realnya ya. Betul ya, harus ya. Dan buat yang penasaran sekali dengan Sabarudin, mungkin besok atau lusa kontennya dari Uwa ini akan memunculkan sosoknya. Semoga aja ketika Patimehnya udah ketemu, Sabarudinnya juga nanti bakal ketemu juga ya. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di live kita malam hari ini di Kepo Maksimal, dan jangan lupa juga saksikan live-live kita selanjutnya bersama bintang tamu viral kita yang lainnya yang ada di Sumbawa. Jangan lupa juga di kolom komentar ikut membantu kita ya untuk mencari siapa sih yang cocok dan pantas untuk kita undang kembali bersama podcast kita di Kepo Maksimal. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam untuk AB-nya Sabarudin. Siap. Dan juga Patimeh yang ada di jauh di sana juga disampaikan salam saya. Insya Allah nanti kalau kita telepon lagi. Ya. Dia main telepon senapat salam. Senapat salam kan ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Ya, sampai berjumpa lagi langsung dari Lintas Samota, Gedung Chicken Chili lantai 2. Liputan Sumbawa pamit undur diri, saya Teni dan juga bintang tamu saya Uwa Sabarudin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.